Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian ilmu usuluddin. Kenapa? Berapa beres? Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan, tatkala kita ketahui wujud Allah itu bagi zatnya, artinya tidak dikarenakan sesuatu, bersalahan wujud yang lain seperti wujud kita ini umpamanya. Maka yaitu dengan perbuatan Allah Ta'ala kita ketahui bahawa wujud Allah itu bagi zatnya, wujud Allah itu bagi zat dia. Adanya Allah itu, itulah zat Allah itu. Zat Allah itu ada. Itulah wujud itu. Sifat wujud itu ada, menunjukkan zat Allah itu ada. Dan wujud Allah itu, zat Allah itu tidak ada illat daripada sesuatu. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak disebabkan karena ada yang lain, tidak ada. Tidak ada zat yang menciptakan Allah itu, tidak ada. Berbeda kepada zat makhluk. Kalau wujud makhluk itu yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti wujud kita sebagai manusia. Kalau wujud kita sebagai manusia ini diadakan dia, diciptakan dia, yang menciptakannya Allah. Jadi alam yang menciptakannya Allah, tetapi Allah tidak diciptakan dia. Allah itu yang menciptakan. Allah bukan diciptakan dia. Yang menciptakan segala sesuatunya Allah, tetapi Allah tidak diciptakan dia. Itulah yang dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Dan sebahagian daripada orang yang arif, tiada memandang ia bagi zat yang lainnya wujud. Disisipinya dah. Isi kitab Durrul Nafis Tauhiduz Zat, disisipinya. Sebahagian orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal Allah, tiada memandang mereka itu yang lainnya kecuali
Allah. Orang-orang yang arif itu mereka hanya melihat Sang Pencipta. Dia hanya mengetahui dengan pandangan mata hatinya bahwa segala sesuatunya itu adalah bekas daripada ciptaan Allah. Mereka hanya melihat ke sana. Tak ubahnya Bapak Ibu melihat buah timun, ya. Tak ubahnya kita melihat buah timun itu. Setelah kita lihat buah timun itu, dari putik bunganya. Putik bunganya itu tumbuh dari batangnya. Batangnya itu tumbuh dari biji timun. Orang arif itu memandang ke biji timunnya, bukan buah timunnya ditengok. Enggak kan buah timun ini berbuah kalau memang tidak dari biji. Langit dan bumi itu beserta manusia dan perubahannya tidak akan dia berubah kecuali Allah yang merubahnya. Kesana dia namanya Tauhidul af'al, Tauhiduz zat. Jadi orang arif itu maksudnya orang yang mengenal Allah. Tiada memandang ia bagi yang lain. Tidak lagi. Jangankan dia membicarakan bahwa Allah itu mustahil diciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mustahil diciptakan. Karena Allah adalah zat yang menciptakan. Orang arif enggak bicarakan itu lagi. Bahwa yang mawujud itu hanyalah Allah. Yang lain tidak mawujud. Berarti sudah bersih dan tauhid itu kan. Tidak lagi dia membicarakan tentang makhluk itu. Yang dia bicarakan adalah yang menjadikan makhluk itu. Dan ini dinamakan mereka wahdatul wujud. Dan sungguhnya telah karam di dalamnya oleh orang yang karam hingga jatuh daripada setengah. Wali itu akan barang memberi waham, ya. Kalau dia tauhidul af'al dengan tauhiduz zat dan tauhidus sifat, itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah masih benar itu. Tauhiduz zat, mengesahkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bersusun dan tidak berbilang. Musyahadah, penyaksian dia pada zat yang satu itu. Yang lain ini semuanya adalah bayangan. Kita ini Bapak Ibu, pandangan orang arifi billah, pandangan orang-orang yang arif, ini alam seperti mimpi. Apa manfaat mimpi sudah bangun? Setelah kita bangun, apa manfaat mimpi itu? Enggak ada kan? Enggak ada. Makanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, an-nassu niyamun fa iza mata intabahu. An-nassu niyamun fa iza mata intabahu.
Manusia itu pada umumnya tidur, kata Allah. Apabila dia mati, dia bangun dari tidurnya. Berarti alam ini seperti mimpi. Ketika kita mati, barulah kita sadar bahwa semasa hidupnya di dunia itu tak ubahnya adalah mimpi. Atau orang-orang arif itu tauhiduz zat pada zat Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala macam di dunia ini adalah khayal. Dia adalah bayang. Dia adalah bayangan. Apa manfaat bayangan itu? Enggak ada manfaatnya. Bahkan bayangan itu kalau dipijak terasa? Tidak. Kalau dipukul, enggak ada manfaat bayangan. Dan bayangan itu mudah hilang walaupun tidak matahari tenggelam. Diginikan saja hilang bayangan. Stop deh. Ada lagi bayangan? Kalau ditutup, nggak ada kan? Dunia ini dan makhluk ini seperti bayangan. Kita ini bukan hakikat. Hakikat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat yang sebenarnya yang mewujud itu adalah Allah. Kita ini adalah khayal, bayangan, yang bakal pasti lenyap dan hilang. Esok atau lusa kita akan hilang, pergi. Alam ini pun ketika ditiup Israfil akan hilang. Yang ada siapa nanti? Allah. Berarti kita bukan yang hakikinya. Yang hakikat mewujud itu adalah Allah. Nah, ini bukan paham wahdatul wujud. Ini tidak termasuk wahdatul wujud yang kita pahami. Tetapi ada mereka-mereka yang menamakan paham itu wahdatul wujud. Apa wahdatul wujud? Menyatunya Allah dengan makhluk. Kalau keyakinan menyatunya Allah dengan makhluk, itu memang salah itu. Ittihad. Ya. Paham hulul dan ittihad. Apa paham hulul dan ittihad itu? Bersatu Allah itu dengan makhluk itu. Itu paham yang keluar. Itu salah. Sat paham itu. Tetapi mereka, kadang-kadang mereka itu karam. Ya, istilah mereka itu karam, tenggelam. Hingga mereka itu menyebabkan, memberi waham bagi orang yang mendengar ittihad dan khulul. Seperti pemahaman ittihad dan khulul. Seperti kata Syekh Abdullah bin Mansur Al-Halaj. Berkata ia, aku Allah. Sampai begitulah dia musyahadah. Sehingga kata orang melihatnya seperti paham hulul, ittihad, bersatunya Allah dengan makhluk. Paham itu namanya ittihad dan hulul. Kalau di Baghdad, Abdullah bin Mansur Al-Halaj. Kalau di Tanah Merah, Jawa Tengah, Syekh Siti Jenar, Pangeran Lemah Abang.
panggilan dia adalah Pangeran Lemah Abang Sejati Mulia. Sejati mulia. Manunggaling kaula Gusti. Manunggaling kaula Gusti. Menyatu dengan Allah. Manunggal itu artinya menyatu. Menyatu dengan Allah. Manunggaling kaula Gusti. Dihukum mati oleh Sunan Kalijaga, ya, dihukum mati Syekh Siti Jenar. Al-Halat dihukum mati, ya, pada sultan ketika itu. Karena mereka memberi waham untuk orang layak. Untuk orang ramai dia memberi waham. Artinya memberi kesamaran kepada orang. Sempat dia pula mengaku dirinya Allah. Pada riwayat yang lain, Syekh Al-Halat ini mengatakan la jubbati illallah. La jubbati illallah. La jubbati illallah. Tidak ada di dalam jubah kecuali Allah. Tidak ada jubah kecuali Allah. Allah, Allah semuanya. Dipenggal oleh sultan ketika itu, maka darahnya tumpah ke bumi, bertuliskan Allah, Allah, Allah darahnya. Ada gitu orang meninggal, darahnya begitu. Ada. Syekh Al-Halat, ya. Kalau dia di sisi Allah, apa dia tetap bersalah dengan makamnya dia tadi? Ya. Makanya ulama-ulama sufi itu mereka mengatakan hakikat sebenarnya diserahkan kepada Allah, sedangkan syariatnya dihukumkan mereka itu kafir, tapi hakikatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka itu sedang asyik dia bermunajat kepada Allah, sedang asyik dia kepada Allah, sehingga dia lupa terhadap dirinya. Bandingannya begini, kita kalau sudah asyik pada satu pekerjaan, orang negur kita lupa enggak gitu? Umpamanya kita asyik ngetam papan, umpama, oi kata kawan, awak kadang, ya kata awak kan, awak tetap kerja. Padahal yang negur tadi mertua. Setelah kita sadar, astagfirullah, mertua rupanya. Nanti saking asyik dia. Orang yang kalau sudah sampai dia kepada maqam mahabbah itu, sampai dia kepada maqam muhadarah. Muhadarah itu dia merasa hadir Allah dalam hidupnya itu. Kemudian dia sampai kepada maqam mukasyafah. Terbuka seluruh dinding dan hijab, hanya melihat yang menciptakan itu. Dan naik lagi setingkat dia kepada musyahadah. Dia tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya melihat dan dia hanya merasakan dan dia hanya mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala itulah sumber daripada segala sesuatunya. Ini mengkajinya nak ni, ngamalkannya payah ni. Kalau ngaji mantap boleh kan, macam wali awak dah. Giliran pulang ngaji ni hujan lebat. Jangan lagi makom kaji-kaji aulia, makom-makom anak TK. Ini mana bisa dipaksa-paksakan supaya makom ini, enggak bisa. Tunggukanlah dengan kita belajar beramal ibadah. Allah yang nanti menaikkan makom kita. Enggak bisa, enggak ada lesnya nih.
Enggak ada alasannya aku nak makam ini, enggak bisa. Makam qanaah aja payah udah. Apa makam qanaah itu? Merasa cukup apa yang diberi Allah. Pernah kita rasakan ini? Dia tidak bercakap bilang tidak ridha, tapi mulutnya berdecak. Memang tidak bilang ya Allah sikit, enggak. Yang dilihatnya itu kan bendanya kan. Dia melihatkan, yang dilihatnya itu kan nikmatnya yang dilihatnya. Dia tidak melihat siapa yang membuat nikmat itu. Dia mungkin hanya melihat ikan biji nangka itu yang ditengok. Yang ditengoknya ikan tamban itu yang ditengok. Yang membuat ikan itu pernah disaksikan. Pernah musyahadah dalam hatinya. Takkan hadir kau ikan kalau tidak Tuhanku yang menciptakan. Ada gitu hatinya. Musyahadah itu. Makam qanaah aja pun tak lulus. Mana lagi makam tinggi. Manalah kita berzikir, Pak, diangkat Allah ke langit, dimasuk ke bumi mau lagi. Syekh Bal'am tu makanya tinggi derajahnya. Muridnya aja 6.000 diangkat Allah ke langit, naik ke udara, diangkat Tuhan. Dimuliakan Allah, naik murid itu ke udara. Itu muridnya, belum lagi Syekh Bal'am itu. Tak ada tandingan Syekh Bal'am itu sekarang tu. Kalau dia memandang ke atas, nampaknya itu tiang aras itu di atas. Karomahnya. Tidak boleh dia tunduk, nampaknya 7 lapis bumi ke bawah. Tidak ada doanya ditolak oleh Allah. Semua diperkenankan Allah. Ya bersihlah pula marifah. Pengenalan itu jernih. Kita maka tertolak doa. Karena pengenalan kita semeraut. Makrifah kita ni gagal paham. Ya kan, gagal. Sebentar yakin ke gunting, sebentar yakin ke besi berani, sebentar yakin awak sama mendung, sebentar takut awak sama makanan, sebentar yakin awak sama jamu. Apa yakin? Sibuk dia ngejar tukang jamu. Kenapa dia sibuk? Sibuk dia pulang ke rumah ngejar nasi. Kalau lapar sudahlah, namanya alami. Yakin kali dia nasi itu yang bikin. Nah, ini kaji kita dah tua, ni dah cocok lah dah. Makanya kalau lapar yang diingat apa? Yang bikin lapar. Siapa yang bikin lapar? Kalau kita kalau lapar apa yang diingat? Kadang kena juga kita, walaupun dah dikaji, kena juga. Asli. Asal terlintas, lapar, teringat awak kedai nasi pakai kikil. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, ketika dia mujahadah kepada Allah, bersungguh-sungguh dia berzikir, naiklah dia di atas dengan izin Allah, tinggilah martabatnya. Terlintas nafsunya menghendaki makan karena perutnya kosong. Datanglah khitab suara kepadanya, ya Abdul Qadir, apakah sudah tidak bisa Tuhan mengenyangkan kau? Tak jadi turun makan, naik lagi berzikir lagi, lanjut zikir. Awak kok dah gitu, turun aja lah. Ambillah piring, makan awak. Karena kok makin naik, makin
Coba tengok zikir orang 3 hari itu, kan lain zikirnya. Zikir-zikir orang 7 hari itu kan lain Pak kan. Dia dari mana Ustaz nengok lain? Coba tengok dia. Habis siap tu lapar kan? Habis tu. Kepala kakap tinggi selesai semua licin semua. Berarti zikirnya tadi. La ilaha illallah. Apa namakannya la ilaha illallah. Makanya kalau dah dihidangkan tu segar deh. Oh itu. Bapak situ ya, sebelah situ Bapak ya. Nah, disusun itu loh Bapak situ. Karena takut dia kalau 5 nanti sini habis rendang 4. Nah, Bapak sana ke Bapak. Habisnya makan tuh ini baru kena selera tuh. Jadi yang ribut-ribut tadi untuk kena kan? Selera ada. Kahatus Syekh Al-Halaj. Dan seperti kata setengah mereka bahwa Syekh Al-Halaj dia berkata fi jubbati ilallah, di dalam jubahku ini Allah. Tidak ada dalam jubahku ini kecuali Allah. La jubbati illallah. Dan ini lapas, dan yang seumpama daripada segala lapas yang mutasyabihat, tiada harus pada syarak, diharamkan oleh syarak karena memberi paham. Tetapi kaul ahlu sufi, tetapi orang-orang ahli tasawuf terkadang telah ghalib akan mereka oleh ahwal. Ada tinggi kajian sebenarnya, masuk ya. Tetapi orang-orang sufi itu, mereka itu sudah masuk ke dalam ahwalul hadrah. Nah, itu istilah. Mereka sudah masuk dalam keadaan hanya mengingat Tuhannya. Dia hanya menyaksikan yang bako, sedangkan dirinya sendiri adalah panah. Dirinya panah, yang bako itu adalah Allah. Ketika dia musyahadah terhadap yang bako, maka dia merasa dirinya tidak ada pada ketika itu. Timbullah ucapan satohat dalam ilmu tasawuf. Apa satohat itu? Ucapan yang latah. Bisa dihukum orang latah? Orang latah tak bisa dihukum. Makanya ketika Abi Yazid Al-Bistami ditanya orang ketika bertamu mereka ke dalam rumah, sedangkan dia sedang munajat kepada Allah, aina Aba Yazid? Dia menjawab, la, tidak ada Aba Yazid, yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mau kita siksa dia, mana bisa? Dia sedang ahwal, keadaannya itu sedang mahabbah, sedang berkasih ke Allah. Orang kalau bercinta-cinta, nyamuk pun lupa gigit. Ya kan Pak? Hujan lebat pun tak terasa lagi. Angin pun tak terasa lagi. Orang ini cinta bukan sama manusia, cintanya kepada Allah. Sungguh Pak, memang lezat memang kalau sudah mengenal Tuhan itu. Makanya surga dunia orang-orang ahli tahqiq, ahli muhakkik itu, surga dunia itu adalah ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah. Makanya orang itu tak lagi takut dia sama dunia ini. Tidak dia heboh kali sama dunia ini. Dia hanya heboh berkasih-kasih ke Tuhannya saja sudah. Karena betapapun dan apapun yang mahal di dunia ini, kalau sudah dikiamatkan, ada lagi. Semuanya akan sirna dan musnah semuanya. Makanya kata guru saya, almarhum Salafus Yazid, dia berdoa kepada Allah, ya Allah,
Jadikan hatiku cinta kepada kau dan kepada Rasul, ya Allah. Dan jangan hatiku cinta kepada duit, ya Allah. Itu doa. Bapak pernah doa itu? Tidak. Jangan kasihkan aku kepada duit, ya Allah. Jadi dia asal nengok duit itu benci aja dia. Asal nengok duit itu nak sedekah aja dia. Tak mau dia nyimpan-nyimpan. Begitulah, Pak. Apa sebab? Karena duit itu kertas yang dicetak, yang dikasih nomor, yang ditempel, ya kan? Kan itu hakikatnya. Cuma karena kita memandang uang itu bisa dibelikan segala-galanya, itulah menyebabkan maka dunia itu mahal. Karena kita meyakinkan dialah penyebabnya bisa mendapatkan segala sesuatunya dengan uang itu. Paham ya? Sampai dah makam tadi ni? Belum? Dengarkan aja lah Pak ya. Ahli sufi dia sampai ahwal hadrah. Maka ditakwilkan barang yang jatuh daripada mereka, maka dipalingkanlah apa-apa yang nanti mereka cakapkan ketika mereka sedang munajat kepada Allah, maka ditakwillah dia, bukanlah itu sebenarnya. Tetapi ulama syariat, ulama fikih tetap memenggal kepala mereka. Makanya sewaktu bertanya Syekh Abdul Wahab Sya'rani kepada Syekh Abu Ali Al-Khawas, dia bertanya kepada gurunya Syekh Abu Ali Al-Khawas, wahai guru, kenapa mereka membunuh ulama-ulama sufi yang bercakap seperti itu? La jubbati ilallah, tak ada dalam jubahku kecuali Allah. Kenapa mereka bunuh? Kemudian orang yang mengatakan manunggaling kaulah Gusti, kenapa dibunuh? Kenapa pula tak mau mentakwilkan cakap mereka? Kalau Al-Quran ketika Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, kenapa dipalingkan dia? Kenapa dipalingkan maknanya? Bukan tangan di situ, kekuasaan. Kenapa ketika ahli sufi bercakap seperti itu dipenggal? Kenapa enggak dipalingkan dia? Supaya selamat mereka hidup. Paham tak? Al-Quran itu karena dipalingkan, karena dia adalah sumber hukum. Dia adalah sumber hukum, makanya dipalingkan. Kalau wajah adalah zat, kalau yadun adalah tangan. Tapi kalau aulia, dia bukan sumber hukum, makanya dipenggal dia kepalanya. Datang orang sekarang ikut-ikutan. Bapak di mana tadi? La haula wala quwwata illa billah. Sudah kehendak Allah. Rupanya tak ada tumpangannya waktu pulang. Tak ada orang kereta. Mana nak pulang payah kan? Iya, tadi makamnya. La haula wala. Gila mau pulang bingung ni. Rupanya makamnya separuh-separuh rupanya makamnya. Duit pulang tak ada pula kan bonceng mau lah tak balik ni. Tadi makamnya dah tinggi. Giliran begitu membalnya. Itu makanya tak bisa makam seperti itu dibuat-buat, enggak bisa. Memang begitulah aslinya. Tidak bisa dibikin-bikin dia, ya. Jadi jangan kita bikin-bikin makam itu ya. Riyadhah ajalah kita, berlatih ajalah. Mudah-mudahan Allah nanti memberi taufik hidayah. Dahlah sini kaji kita. Azan ya. Kan datang wallahu a'lam. Kita akan bicarakan ahwal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ارحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والعناية والتوفيق والهداية والاستقامة علينا على هذه الجماعة وعلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.